Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Oktalisa Media, mahasiswi dari jurusan Manajemen semester 4, ingin memberikan penjelasan tentang jawaban saya atau pemaparan dari saya berdasarkan soal yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Wala Erpurini, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Berikut saya akan menjelaskannya. Instrumen derivatif adalah instrumen keuangan yang menjanjikan hal yang diturunkan dari nilai satu atau beberapa dasar yang dispesifikkan secara kontraktual berupa harga saham, harga obligasi, tingkat bunga, harga emas, harga minyak, harga telur, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah surat kontrak perdagangan minyak mentah. Nomor 2. Reksadana merupakan alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan juga pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Secara umum, reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Pada dasarnya, karakteristik reksadana dibagi menjadi dua golongan, yaitu reksadana terbuka dan juga reksadana tertutup. Untuk golongan yang pertama, reksadana ini menggunakan perdagangan mekanisme di bursa efek dalam transaksinya. Namun, reksadana yang paling sering dipakai sekarang ini adalah reksadana terbuka, yang dimana transaksinya tidak melalui perdagangan di bursa efek. Ini dikarenakan nilai reksadana terbuka sesuai dengan nilai aktiva bersihnya, sedangkan reksadana tertutup berada di bawah nilai aktiva bersihnya. Berdasarkan portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan sekurang-kurangnya 80% investasi dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini relatif memiliki resiko yang lebih besar daripada reksadana pasar uang. Tujuannya adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih stabil. Kemudian yang ketiga adalah reksadana saham. Itu adalah reksadana yang melakukan investasi yang sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek berupa ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi daripada dua reksadana yang sebelumnya. Namun, menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Kemudian yang keempat yaitu reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi berupa efek bersifat ekuitas dan juga efek berupa utang. Aktiva beresiko merupakan aktiva di mana pengembalian yang akan diterima di masa depan itu bersifat tidak pasti, seperti rumah, kendaraan, mesin-mesin, dan pasti nilainya besar, tetapi belum tentu besar juga nilainya di masa depan karena bersifat tidak pasti dalam hal penyusutan atau tingkat inflasi. Aktiva bebas berisiko merupakan aktiva di mana pengembaliannya dapat diketahui dengan pasti di masa depannya. Secara umumnya merupakan kewajiban jangka pendek pemerintah. Contohnya itu seperti kas, lalu piutang. Itu merupakan aktiva bebas risiko, walaupun tetap saja ada risiko kecil yang harus ditanggung dan
diminimalisir dengan manajemen keuangan yang baik. Sekian pemaparan yang saya berikan. Semoga Ibu Walair Purini puas dengan jawaban yang telah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.